Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, tahsin kita pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ayatul gharibah ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai nun wiqoyah ya, dan juga terima kasih Bu Ipa ucapkan bagi yang sudah memberikan contoh ataupun tugasnya. Untuk sekarang kita akan melanjutkan tentang asifrul mustadir. Apa itu asifrul mustadir? Asifrul mustadir yaitu berupa tanda 0 di atas huruf mad yang menunjukkan bahwa mad tersebut tidak dibaca panjang ya, maaf, tidak dibaca panjang ketika wasol maupun wakof. Nah, bentuknya itu seperti bulatan sempurna ya, dan biasanya terdapat pada mushaf Timur Tengah. Nah, ini ada dalam surat Al-Insan ayat 16. Nah, di sini terlihat ya bahwa ada di surat Al-Insan ayat 16, maaf. Ya, sebentar, Bu Ipa akan tunjukkan dulu. Ya. Nah, kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qawariro. Oke, Bu Ipa berhenti di situ. Kenapa? Karena lihat di sini ada bulatan. Bulatan penuh. Nah, inilah yang disebut dengan asifrul mustadir karena bulatannya ada di atas huruf mad. Huruf madnya apa? Huruf madnya adalah alif di situ ya. Nah, membacanya itu tidak dibaca panjang. Ya, baik itu kita berhenti ataupun kita wasol atau dilanjutkan. Contoh, qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Biasanya kita membaca di sini panjang. Ya. Qawariro kan begitu harusnya karena ada mad di sini. Nah, tetapi kita tidak membacanya panjang karena ada tanda asifrul mustadir. Baik, sekarang kita akan lanjutkan kepada yang kedua, yaitu mohon maaf. Nah, asifrul mustatilul qaim. Apa itu? Yaitu berupa bulatan lonjong tegak. Biasanya diletakkan di atas mad. Mad tersebut tidak dibaca panjang ketika wasol, namun dibaca panjang ketika wakof. Begitu ya, dibaca panjangnya ketika wakof. Oke. Nah, ini ada dalam surat Al-Insan ayat 15 ya. Ada dalam surat Al-Insan ayat 15. Kita lihat di sini. Kita langsung saja baca ayat 15-nya ya. Wa yatufu alaihim bi aniyatim min, maaf. Diulang ya, tadi kebuka layarnya. Wa yutafu alaihim bi aniyatim min fiddati wa akwabin kanat qawarira. Kalau berhenti dia baca panjang. Wa akwabin kanat qawarira. Nah, tapi kalau misalkan kita wasol atau kita mau lanjut ke ayat ke-16-nya, maka dibaca pendek. Ini berlaku asifru mustatilul qaim. Seperti ini. Min fiddati wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya. Nah, harusnya kan ini kalau kita lihat ya dalam dalam tajwid yang biasa begitu. Kalau ada tanda alif itu berarti kita baca 2 harokat. Nah, tetapi di sini karena berlaku hukum asifrul mustatilul qaim di ayat 15 ini yang ada tanda bulatan lonjong ya, bulatan lonjong tegak ya. Oke, Ibu Ipa akan contohkan. Nah, ini adalah bulatan lonjong tegak. Nah, terlihat ya. Sehingga dibacanya itu dari sini min fiddati wa akwabin kanat qawarira. Kalau berhenti maka wakof, tapi kalau dilanjutkan
min fiddatin wa akwabin kanat qawariro. Nah, lanjut. Qawariro gitu ya. Nah, itu adalah as-sifrul mustatilul qaim. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, terakhir selanjutnya yaitu Bapak akan bersihkan dulu. Selanjutnya, maaf. Kita akan lanjutkan dulu ke huruf yang terakhir, yaitu huruf atau ayat yang terakhir itu huruf ba yang diidghamkan ke mim. Nah, ini penting ya. Karena biasanya kan idgham itu apabila nun mati atau tanwin menghadapi salah satu huruf idgham, ya kan? Idgham ada dua, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah itu adalah yang disertai dengan gunnah, hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, waw. Sedangkan bila gunnah tidak disertai gunnah dan hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Nah, ini ada lagi nih satu lagi, yaitu huruf ba yang diidghamkan ke mim. Dan ini hanya ada di surat Hud ayat 42. Oke, kita baca. Ya bunayyarkam. Nah, kita sudah menemukan ba. Di sini adalah ba yang dimaksud ya. Jadi dia dimatikan. Ini ada huruf sukun di sini, tidak tertulis, mohon maaf. Ini harusnya ada sukun di sini ya. Ya bunayyarkam. Nah, di ba di sini masuk ke dalam mim. Sehingga disebut dengan idgham. Diidghamkan ke mim. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Begitu ya. Paham ya? Oke, ini sangat mudah ya. Karena memang di sini hanya ada perbedaan dari as-sifrul mustadir, yaitu bentuknya bulat penuh dan tidak dibaca panjang. Kalau menemukan as-sifrul mustadir atau tanda bulatan penuh di atas huruf mad ya, baik itu ketika di wasol ataupun ketika berhenti, gak usah dibaca panjang. Kemudian as-sifrul mustatilul qaim, yaitu bulatan lonjong tegak. Nah, tadi sudah ada di sini ya, di ayat ke-15 ya. Ayat ke-15 itu sudah ada. Nah, ini bulatan lonjong tegak ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada di huruf ba yang diidghamkan ke mim. Nah, ini contohnya tadi ya. Maka ini dibacanya idgham. Tidak, kan kalau normalnya begini nih kita baca ya bunayyarkab ma'ana, kan begitu. Nah, karena di sini ada ayatul gharibah tadi, maka khusus di surat Hud ayat 42 ketika ada ba yang disukun bertemu dengan mim, maka dibacanya idgham. Kalau idgham itu kan artinya melebur ke huruf yang di depannya. Maka dibacanya ba diidghamkan menjadi mim. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Begitu ya. Nah, itu saja untuk materi kita hari ini. Jadi ada 3 ya. As-sifrul mustadir, as-sifrul mustatilul qaim, dan huruf ba diidghamkan ke mim. Nah, dengan demikian berakhirlah sudah materi tahsin kita tentang ayatul gharibah. Sekarang tugasnya adalah ada 3. 1. Tuliskan surat Al-Insan ayat 16. 2. Tuliskan surat Al-Insan ayat 15. 3. Tuliskan surat Hud ayat 42. Setelah dituliskan, maka silahkan kalian lingkari di ayat tersebut mana yang termasuk ke dalam as-sifrul mustadir ya. Itu Al-Insan ayat 16, silahkan kalian lingkari mana ayatnya. Kemudian di surat Al-Insan ayat 15 juga silahkan kalian lingkari mana yang disebut dengan as-sifrul mustatirul qaim. Dan yang terakhir, silahkan kalian lingkari juga di surat Hud ayat 42 mana huruf ba yang diidghamkan ke mim ya. Begitu saja tugas dan juga materi tahsin hari ini, semoga bisa dipahami dan silahkan kerjakan mulai dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.